Timnas Indonesia meraih hasil buruk usai dibantai 5-1 oleh Australia. Meski mengalami kekalahan yang cukup memalukan, namun sebenarnya Indonesia mampu menguasai jalannya pertandingan. Bahkan di awal laga, skuad Garuda memiliki beberapa peluang besar. Salah satunya penalti Kevin Dix yang terkena tiang gawang. Dari statistik menunjukkan bahwa anak asuh Patrick Kluivert berhasil memberikan perlawanan yang cukup berarti, terutama dalam hal serangan. Bisa kita lihat penguasaan bola serta catatan shoot atau tembakan kedua tim ini. Lalu, apa yang salah dengan Timnas Indonesia? Mari kita bedah bagaimana proses terjadinya gol Australia dan apa saja kesalahan yang harus dibenahi oleh Timnas Indonesia. Pertanyaan seputar formasi yang akan digunakan gerbong pelatih baru akhirnya terjawab. Patrick Kluivert tetap mempertahankan formasi 3 back yang selama ini sering digunakan oleh Sintayong. Bahkan juga tidak ada perbedaan besar dalam susunan starting lineup. Nama-nama langganan seperti Martin Paes, Jai Izes, Calvin Verdong, Tom Haye, Marcelino, dan Rafael Strijk masih tetap mendapatkan kepercayaan tampil dari menit pertama. Kemudian, dua pemain diaspora baru yaitu Ollie Romani serta Dean James melengkapi 11 pemain utama Timnas Indonesia. Meski sama-sama menggunakan skema 3 back, namun strategi yang dijalankan cukup berbeda dibanding era Sintayong. Pada laga ini, Timnas Indonesia yang tandang ke kandang Australia menampilkan permainan menyerang. Tampak ide bermain menekan atau biasa disebut total football dijalankan oleh Patrick Kluivert. Keputusan untuk bermain menyerang tersebut sebenarnya cukup berhasil, terutama dalam 10 menit awal pertandingan. Indonesia memiliki 2 momentum besar untuk bisa unggul lebih dulu. Peluang pertama terjadi dari situasi bola mati. Umpan melengkung Calvin Verdong sukses disambut oleh Jai Izes. Akan tetapi, positioning yang tepat dari Matthew Ryan membuat gawangnya tetap aman dari kebobolan. Tak lama berselang, Indonesia berada di atas angin, tepatnya waktu mendapat hadiah penalti dari sang pengadil lapangan. Momen itu diawali dari long ball Verdong ke belakang lini pertahanan Australia. Kalau diperhatikan, di sini Ollie Romani berhasil menarik satu center back lawan, sehingga timbul ruang kosong di belakangnya. Ruang tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Rafael Strijk. Saat menguasai bola, pemain yang menggunakan nomor punggung 9 itu dilanggar di dalam kotak penalti. Situasi ini membuat supporter Indonesia bersorak gembira. Ekspresi bahagia sempat terpampang jelas di layar kaca. Kevin Dix maju sebagai eksekutor. Namun sayangnya pemain FC Copenhagen tersebut gagal menuntaskan tugasnya dengan baik. Tendangan yang diarahkan ke pojok atas membentur tiang gawang. Akhirnya kesempatan mencetak gol pun sirna di depan mata. Momentum yang awalnya berada di pihak Indonesia berganti ke tim tuan rumah. Petaka datang di menit ke-16 saat situasi corner kick. Marking atau penjagaan yang dilakukan Nathan kepada Miller tampak terlalu ketat. Posisi tertinggal membuat Nathan menarik badan lawan hingga terjatuh. Setelah peninjauan VAR, wasit menunjuk titik putih, penalti bagi Australia. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Boyle. Dia berhasil mengelabui Martin Paes yang menjatuhkan badan ke arah berlawanan. 2 menit kemudian, negeri Kangguru menggandakan keunggulan. Gol ini diawali dari pressing Indonesia. Tampak garis pertahanan cukup tinggi. Penguasaan pemain Australia sempat lepas, tetapi
Sapuan atau back pass dari Tom Haye justru memanjakan penyerang lawan. Velupillay yang tinggal berhadapan dengan kiper melambungkan bola melewati Martin Paes. Setelah unggul 2-0, Australia tampak sedikit mengendorkan serangan. Sementara Indonesia menambah intensitasnya untuk mengejar ketertinggalan. Alih-alih mencetak gol, justru skuad Garuda kembali kebobolan untuk ketiga kalinya di babak pertama. Kali ini aktor utamanya adalah Jackson Irvine. Diawali dari serangan transisi Australia yang berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Bola liar berada di kaki Haye. Namun dengan sigap, tim tuan rumah segera melancarkan counter press. Di sini terlihat jelas bahwa dua gelandang timnas tertarik ke sisi kiri, sehingga di area tengah cukup kosong. Velupillay sukses menemukan Irvine di depan kotak penalti. Di sini, pemain berambut gondrong tersebut meneruskan ke sisi kanan. Setelah mengumpan, dia terus bergerak ke depan dan terlihat jelas posisinya cukup bebas. Sehingga ketika ada bola liar, Jackson Irvine bisa melakukan tendangan ke gawang pas. Yang pertama masih bisa ditepis, tapi tendangan kedua, kiper FC Dallas tersebut gagal menghalaunya. Tertinggal 3 gol membuat pemain Indonesia semakin sulit untuk menyamakan kedudukan. Di babak kedua, upaya timnas Indonesia menemui jalan buntu. Serangan yang dibangun kerap gagal ketika mendekati gawang lawan. Di tengah usaha menyamakan kedudukan, anak asuh Patrick Kluivert kembali kebobolan. Kali ini terlihat Indonesia menugaskan Ollie Romeni dan Jay Izzes melakukan zona marking. Sementara Haye, Verdonk, Diggs, dan Sandy Walsh melakukan man-to-man marking kepada penggawa Australia, termasuk Miller dan Irvine yang menjadi target crossing. Pada gol ini, sekilas memang tampak salah Sandy Walsh yang tidak bisa marking lawan dengan baik. Tapi kalau diperhatikan, Miller di sini melakukan decoy atau gerakan tipuan dengan mengubah arah lari, sehingga Sandy tidak bisa mengikutinya. 17 menit setelah gol itu terjadi, akhirnya Indonesia pecah telur. Ollie Romeni berhasil menandai debutnya dengan sebuah gol yang dalam prosesnya memperlihatkan bagaimana instingnya sebagai seorang striker. Sayangnya, debut pemain yang memiliki darah medan itu ternodai dengan kekalahan telak yang diterima oleh timnas Indonesia. Tidak cukup dengan keunggulan 4-1, Australia kembali mencetak gol kelimanya, lagi-lagi melalui situasi corner kick. Sebelum bola ditendang, terlihat ada komunikasi yang dilakukan oleh Jackson Irvine dan De Genneck. Hasil interaksi tersebut memperlihatkan bahwa Irvine menyuruh rekannya menjadi blocking, sehingga ketika dia berlari ke tiang dekat, pemain yang menjaga tidak bisa mengikutinya. Gol tersebut menutup pesta kemenangan Australia atas Indonesia. Hasil ini membuat anak asuh Popovic semakin nyaman di peringkat kedua, menjauh dari kejaran tim yang ada di bawahnya. Sementara bagi skuad Garuda, hasil minor ini menjadi pengingat bahwa posisi mereka di klasmen masih belum aman. Jay Izzes dan kawan-kawan harus berjuang lebih keras untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Laga berikutnya, Indonesia akan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Hampir seluruh supporter ingin skuad Garuda mengalahkan tim asal Timur Tengah tersebut, sebagai balasan apa yang telah terjadi saat pertemuan pertama. Semoga saja kesalahan-kesalahan yang terjadi di laga ini bisa diperbaiki di laga selanjutnya, sehingga Indonesia bisa meraih 3 poin di kandang sendiri.